Hai, salam sejahtera. Saya Devi Hafnisa Dinanti dari kelas Ilmu Pemerintahan 3B semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuntabilitas dan patologi birokrasi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Secara umum, akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit kerja, yaitu suatu kewajiban pemegang jabatan untuk memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan kegiatan kepada atasannya. Selanjutnya ada mekanisme akuntabilitas dalam birokrasi. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, yaitu bentuk kepatuhan pada hukum dan peraturan yang ditetapkan. Yang kedua, akuntabilitas proses, yaitu berkaitan dengan prosedur yang berlaku. Yang ketiga, akuntabilitas program, yaitu dengan mempertimbangkan tercapainya suatu tujuan dari birokrasi. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan, yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban atas suatu kebijakan. Selanjutnya ada tingkatan akuntabilitas. Dimulai dari akuntabilitas yang paling dasar, yaitu akuntabilitas personal. Adalah sebuah nilai-nilai yang ada pada diri seseorang. Lalu di atasnya itu ada akuntabilitas individu, suatu hubungan antara si individu atau pegawai dengan lingkungan kerjanya. Lalu di atasnya lagi ada akuntabilitas kelompok, suatu pembagian kewenangan dan semangat kerjasama antar kelompok. Lalu di atasnya ada akuntabilitas organisasi yang merupakan kumpulan akuntabilitas kinerja individu dan kelompok. Nah, yang paling atas ini ada akuntabilitas stakeholder, yaitu merupakan tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan martabat. Ada fungsi utama dari akuntabilitas. Yang pertama, peran demokratis, yaitu akuntabilitas sebagai sarana untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, itu peran belajar, berperan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Sini ada konteks akuntabilitas. Konteks akuntabilitas sendiri merupakan perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik yang memberikan jaminan konstitusional agar praktik demokratisasi dan good governance bisa berjalan baik dan semakin bermakna bagi kepentingan publik. Nah, di sini ada beberapa konteks akuntabilitas. Yang pertama ada transparansi dan akses informasi, di mana di sini para pegawai ataupun birokrat harus mampu menyediakan akses informasi yang jelas dan dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu ada bebas KKN, di mana dalam suatu birokrasi harus terciptanya birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya ada penggunaan sumber daya milik negara. Di sini pegawai harus bisa menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Lalu selanjutnya itu ada penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Nah, di mana di sini seharusnya pegawai itu memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi. Terakhir itu ada kepentingan publik. Nah, di sini para birokrat harus bisa memisahkan kepentingan pribadinya dan mengutamakan kepentingan publik serta tidak memihak ke pihak manapun. Di sini ada aspek dari akuntabilitas. Yang pertama,
Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Nah, dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Dan yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program itu menjadi tanggung jawab bersama. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, yaitu mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, suatu kewajiban yang menunjukkan tanggung jawab untuk menghasilkan konsekuensi. Nah, yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Dalam hal ini, proses setiap individu atau kelompok, bahkan institusi, akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus pada peningkatan kerja. Ke pembahasan mengenai patologi birokrasi. Kata patologi sendiri itu merupakan sebuah istilah kesehatan yang artinya penyakit. Dan dalam birokrasi, patologi birokrasi ini memang merupakan suatu penyakit yang melekat dalam birokrasi sehingga mengalami disfungsi. Nah, proses patologi birokrasi yang akut di Indonesia ini bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba, tetapi memang terpelihara sejak lama. Nah, hal inilah yang menyebabkan adanya disfungsi dalam suatu birokrasi. Ada beberapa penyebab dari munculnya patologi birokrasi. Yang pertama, patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasinya. Nah, di antara patologi jenis ini, antara lain itu adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan, penerimaan suap, arogansi dan intimidasi, lalu juga kredibilitas yang rendah, dan juga adanya nepotisme. Lalu yang kedua, patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif. Nah, di antara patologi jenis ini yaitu adalah bertindak secara sewenang-wenang, terus juga konspirasi, diskriminatif, dan tidak disiplin. Nah, yang ketiga, patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintah. Di antara patologi ini, contohnya itu seperti eksploitasi bawahan, terus juga motivasi yang tidak tepat, beban kerja yang berlebihan, dan kondisi kerja yang kurang kondusif. Nah, yang keempat, ada patologi yang timbul disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana sebagai kegiatan operasional. Di antaranya contoh patologi ini adalah ketidaktelitian dan ketidakcakapan pegawai, terus juga ketidakmampuan menjabarkan kebijakan dari pimpinan, ada juga rasa cepat puas dari diri sendiri, lalu bertindak tanpa berpikir, kemampuan yang rendah, tidak produktif sehingga merasa kebingungan. Lalu yang kelima, patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya itu adalah seperti menerima suap, korupsi, ketidakjujuran, dan juga markup anggaran. Dari penjelasan sebelumnya sudah dapat
kita ketahui kalau ternyata patologi birokrasi ini memberikan dampak yang sangat terasa ketika memang patologi menyerang segi internal ataupun eksternal dalam birokrasi. Dan penyakit birokrasi yang terjadi bukan saja membahayakan manusia di dalam organisasi tersebut yang melakukannya, tetapi juga orang lain yang berada di dalam organisasi tersebut. Bahkan lebih dari itu, patologi dalam birokrasi dapat mendatangkan bahaya bagi seluruh komponen, terutama masyarakat. Dan dapat disimpulkan bahwa patologi birokrasi adalah penyakit di dalam birokrasi yang sangat mengganggu jalannya aktivitas di dalam satu birokrasi. Adapun beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi masalah dari patologi birokrasi. Di sini ada yang pertama itu manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus diserahkan pada ketersediaannya tenaga kerja dan birokrasi dengan cara kuantitatif dan kualitatif yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan keseluruhan tugas dan peranan birokrasi. Yang kedua, pengembangan sistem kerja. Nah, pada pendekatan kesisteman, intinya ini berarti bahwa struktur apapun yang digunakan itu, sekalipun berbeda-beda pengetahuan dan keterampilan yang spesialistik dari sumber daya manusianya, semuanya itu harus tetap terwujud dalam satu kesatuan gerak dan langkah. Lalu yang ketiga, pengembangan citra birokrasi yang positif. Ini bisa dengan mendorong proses demokrasi dalam masyarakat, antara lain dalam bentuk peningkatan pengawasan sosial agar penyimpangan oleh para birokrasi itu semakin berkurang. Dan itu saja penjelasan materi mengenai akuntabilitas dan patologi birokrasi dalam pemerintahan. Dan di sini ada beberapa referensi yang bisa menjadi acuan belajar. Selebihnya bisa melihat dari referensi yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.